Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan salam untuk kita semuanya. Dan saat ini kita akan memasuki Jumat Agung, di mana kita akan menghayati cinta kasih Allah melalui kematiannya di kayu salib. Walaupun sekali lagi kita tidak bisa bersama-sama untuk hadir di dalam persekutuan komunal di gereja, tetapi saya selalu percaya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengadakan ibadah Jumat Agung ini di rumah masing-masing. Dan kami akan terus menyapa Bapak Ibu melalui ibadah ini, melalui ibadah virtual ya, yang akan menyapa Bapak Ibu dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan rohani kita di tempat tinggal kita masing-masing. Sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita terlebih dahulu datang kepadanya di dalam doa. Saya akan mengantarkannya, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Di tengah-tengah kami boleh mengadakan ibadah Jumat Agung sore hari ini, ya Allah. Kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati kami. Tuhan membuka dan mengasah ketajaman iman kami, untuk kami ditambahkan dengan hikmat Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, yang tidak hanya sekedar menjadi pelita bagi langkah kami, tetapi juga terang bagi jalan kami. Oleh karena itu, berkatilah kami untuk kami bersama-sama dapat merenungkan sabda Tuhan ini dengan penuh setia, dan curahi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga sabda-Mu ini akan memperbaharui dan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Yohanes 19 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-38. Silakan Bapak Ibu di rumah masing-masing membuka Alkitab dan saya akan membacakan untuk kita semuanya. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai dengan ke-38, beginilah firman Tuhan. Di sana diberikan judul Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayatnya itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan,
mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Sampai di sana pembacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita Jumat Agung ini adalah karena salibmu hidupku dibarui. Saudara-saudara, siapa yang sudah lama menikah, namun hubungannya masih semesra dulu ketika berpacaran, saudara? Silakan di rumah masing-masing saudara bisa men-sharingkan ini dengan pasangan saudara, dengan anggota keluarga, atau mungkin anak-anak bisa menilai bapak ibu atau papa mama di rumah apakah masih semesra pada saat mereka dulu gitu ya. Nah, saya percaya ini menjadi pengakuan kita bersama, siapa yang dalam pernikahannya ini tetapi hubungannya masih semesra dulu ketika berpacaran. Atau siapa yang tidak semesra dulu? Sekarang saya balik pertanyaannya. Tidak semesra dulu tetapi sebenarnya masih saling mencintai. Nah, ini beda lagi ya. Nah, jadi saudara-saudara, tentunya berkurangnya romantisme itu ketika menghadapi situasi kehidupan sehari-hari itu adalah hal yang lumrah gitu ya, adalah hal yang wajar. Jadi tidak perlu saudara merasa bersalah kalau kemudian kok saya sekarang tidak seromantis dulu ya ketika berpacaran. Atau misalnya, kok sekarang saya semakin mesra ya, begitu misalnya. Ya, jadi tidak perlu saudara mengkhawatirkan itu karena itu hal yang sangat manusiawi begitu ya. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang perlu saudara sesalkan dalam hal itu. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk menghayati bahwa kasih yang sejati itu sebenarnya memang tidak selalu romantis, saudara. Ya. Kasih yang sejati itu sekali lagi tidak selalu harus romantis. Tetapi sebaliknya bahwa romantisme itu belum tentu kasih yang sebenarnya, saudara. Karena apa? Karena contohnya banyak pasangan-pasangan yang ia bertengkar, saudara, ya, suami istri bertengkar, mereka yang berpacaran bertengkar. Tetapi pertengkaran mereka ini sebenarnya karena didasari rasa saling mengkhawatirkan. Rasa takut kalau kemudian pasangan kita begitu lalu menghadapi hal yang tidak baik misalnya. Atau sebaliknya banyak orang yang sebenarnya menampakkan tindakan-tindakan yang romantis tetapi sebenarnya itu dibungkus dengan kepura-puraan. Nah itu. Jadi belum tentu kan? Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita saat ini dapat kita lihat bagaimana kasih Allah, Saudara. Bagaimana kasih Allah kepada dunia ini dinyatakan dalam sikap dan pengalaman Yesus dalam berbagai situasi. Bagaimana kasih Allah kepada manusia itu tidak selalu dinyatakan dalam bentuk yang indah. Tidak selalu ditampakkan dalam bentuk yang romantis. Namun bagaimana justru kasih Allah ini mengajak manusia yang diselamatkan itu untuk melihatnya kasih Allah ini dalam perspektif yang berbeda. Dalam cara pandang yang berbeda. Kasih yang dinyatakan melalui Sang Putra Tuhan Yesus itu tidak dalam bentuk yang romantis, saudara. Bukan berarti yang romantis itu tidak boleh ya. Silakan saja saudara membangun romantisme di dalam kehidupan keluarga. Tetapi tentunya jangan sampai romantisme itu dibungkus dengan kepura-puraan. Melainkan bagaimana tindakan Yesus ini, tindakan Allah
karena kasihnya melalui Sang Putra ini justru ditampakkan, didemonstrasikan dalam jalan derita hingga mati di kayu salib, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Allah melakukan itu? Nah, jadi salib yang menghancurkan hati Allah Bapa ini menjadi cara Allah untuk menghancurkan kekerasan hati manusia yang penuh dengan egoisme sebenarnya. Yang penuh dengan pemberontakan, yang penuh dengan kepura-puraan. Coba saudara bisa kita saksikan di sekitar kita berapa banyak hari ini orang yang hidup di dalam keegoisan itu menjadi semakin besar, saudara. Terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Banyak orang menjadi semakin egois. Di media sosial yang ditampakkan hal-hal yang mengumbar kebencian misalnya. Mereka yang para dokter, para medis sedang kesulitan untuk mendapatkan alat pelindung diri, justru malah ada orang-orang yang memakai APD itu pergi ke pasar misalnya. Ya, ini bentuk-bentuk tindakan yang sangat egois. Bahkan ketika banyak orang yang sedang kesulitan mencari masker, mencari hand sanitizer, tetapi justru malah ada di pihak lain orang yang menimbun hand sanitizer dan masker itu. Bahkan menjual masker, menjual hand sanitizer itu dengan harga yang melambung tinggi, saudara. Jadi pengalaman mereka tentang ketidakpedulian pada orang lain itu, karena sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang miskin dengan cita kasih. Pengalaman mereka cenderung adalah pengalaman yang keras. Pengalaman yang punya prasangka buruk pada orang lain. Bahkan di ruang pribadinya pun, di dalam dunia maya, di gawe-gawe masing-masing itu, banyak orang yang pengalamannya adalah kekerasan dan kebencian. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tidak bisa dipungkiri, mereka juga membawa pengalaman kekerasan itu kepada orang lain, saudara. Dia tampakkan itu kepada orang lain. Nah, salib Kristus ini, saudara, menghadirkan sebuah hubungan atau interaksi yang baru di dalam kehidupan manusia. Bukan dengan kekerasan dibalas dengan kekerasan, melainkan bagaimana kekerasan itu harus diampuni, saudara. Bagaimana kekerasan itu harus didoakan dalam ucapan-ucapan yang penuh dengan damai sejahtera. Bagaimana kekerasan itu dibalas dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan itu ditampakkan di atas kayu salib. Jadi salib Kristus yang menjumpai hidup kita sebenarnya ingin mengubah kehidupan kita. Bagaimana kesombongan, keangkuhan, keegoan kita dirontokkan di sana, dihancurkan melalui peristiwa dan tindakan kematian Yesus. Walaupun saudara dan saya memakai kalung salib misalnya, atau ada orang yang bertato penuh dengan gambar salib yang besar, saudara, tetapi tidak akan mengubah apapun itu. Selama hati kita tidak dihancurkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Jadi biarlah hati kita ini berjumpa dengan Yesus yang tersalib, karena Dia dan salibnya yang justru menampakkan kasih Allah kepada dunia ini. Jadi di dunia saat ini yang dipenuhi dengan orang-orang yang menebarkan benih-benih hidup yang tidak berpengharapan, ketika banyak orang putus asa dan melakukan hal-hal yang bodoh dan tidak bertanggung jawab, pengharapan sesungguhnya adalah ketika saudara memandang salib Yesus
dan menghayati betapa kasih Allah di sana sedang mengajak kita untuk merontokkan semua sifat-sifat kita untuk kita ubah menjadi lebih baik. Jadi, kasih Kristus yang mulia di kayu salib ini adalah kabar baik, saudara. Kabar baik yang mesti harus lebih sering digaungkan di dalam kehidupan kita. Karena salib Kristus itu bukan sebuah lambang dari kenajisan. Bukan sebuah lambang dari sebuah ketidakberdayaan, saudara. Melainkan lambang cinta kasih Allah yang ditampakkan di dalam dunia supaya saudara dan saya melihat begitulah kasihnya yang mengajak kita juga harus dapat merontokkan semua sifat-sifat keburukan kita masing-masing. Jadi hati yang tidak lagi disapa oleh kasih Allah ini adalah hati yang keras, hati yang tanpa kepekaan pada sekitar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hati yang mengalami kasih salib Kristus itu pasti akan menjadi hati yang dihancurkan dalam segala kecongkakan dan dibentuk kembali hati itu untuk dimiliki serta dipimpin oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, ada orang tradisi di Jepang atau orang-orang Jepang itu yang punya karya seni yang cukup mahal. Biasa disebut dengan kintsugi, ya, atau golden repair, gitu ya. Nah, jadi kintsugi itu adalah proses pembuatan gerabah porselin, Bapak, Ibu, dan saudara, yang dibuat dengan sangat bagus sebenarnya. Ya. Lalu gerabah porselin yang sudah tercipta bagus itu sempurna begitu, tetapi dengan sengaja lalu dihancurkan, saudara. Dibanting begitu ya, sampai kemudian ambyar, sampai hancur begitu. Tetapi rupa-rupanya memang setelah itu disusun kembali dan dilem dengan lem emas. Sampai membentuk kembali sebuah gerabah yang seperti semula. Ini sebuah karya seni yang mahal harganya bukan karena nampak sempurna dan tanpa cacat, tetapi justru dengan kondisi yang cacat itu ditampakkan dan dijual dengan harga yang sangat tinggi, saudara. Dan yang menarik, justru kondisi yang tidak sempurna itu yang dibangun dengan proses yang cukup panjang, itu yang menghadirkan karya seni yang bernilai sangat tinggi. Nah, tentunya saudara dan saya diajak untuk menghayati itu, bagaimana kesombongan kita, keterbatasan kita itu bagaikan porselin tadi dibanting, dihancurkan dengan bersama-sama penuh penyesalan. Tetapi sembari kita memandang salib Tuhan untuk kasih Tuhan ini membentuk kita kembali menjadi pribadi yang baik. Tokoh reformasi Protestan yang bernama Martin Luther pernah mengatakan bahwa kekristenan itu adalah tentang sebuah proses, bukan hasil, saudara. Dan kita terus berada dalam sebuah pergumulan akan kasih karunia Allah untuk menjadi lebih baik. Jadi kekristenan itu adalah sebuah perjalanan hidup menuju ke arah yang menjadi baik. Nah, oleh karena itu bagi setiap kita yang telah mengalami pembaharuan dalam salib Kristus, tentunya firman Tuhan ini mengajak kita untuk bersama-sama juga menghadirkan pembaharuan dalam hidup bersama banyak orang dengan penuh cinta kasih seperti kasih Kristus sendiri. Kasih yang sejati, yang tidak hanya dipoles dengan romantisme belaka, namun betul-betul kasih yang dapat mengubah hidup kita ini menjadi semakin baik. Oleh karena itu, selamat
merayakan Jumat Agung dengan mengalami kehancuran hati yang congkak untuk kembali dibentuk oleh kasih Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur atas firman-Mu dan sapaan-Mu untuk sore hari ini. Kami dimampukan untuk bersama-sama menghayati bagaimana kasih Allah itu hadir di dalam kehidupan kami. Melalui pengorbanan Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajak kami untuk dapat menghancurkan semua kesombongan, keegoan kami, kecongkakan kami, untuk kami dapat memperbaharui diri bersama dengan kematian Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Karena iman kami adalah iman yang terus berproses hingga kesudahannya. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing, kami serahkan keluarga kami serahkan atas masa-masa di mana kami saat ini tinggal di rumah dengan terus menjaga kesehatan kami, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan memastikan bahwa kami selalu merasakan kasih Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan doa dan permohonan kami. Amin.